Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2294 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Daniel pasal 9 ayat 20 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi Gunung Kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali di ayat 23 di mana malaikat Gabriel memberikan satu penyataan kepada Daniel bahwa Daniel adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat kenapa malaikat Gabriel berkata demikian, bahwa Tuhan sangat mengasihi Daniel. Kenapa Daniel dikasihi Tuhan? Karena yang pertama, perhatikan, Daniel adalah seorang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Terbukti Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa seorang yang mengasihi Tuhan itu dapat teruji apakah dia punya waktu untuk selalu datang kepada Tuhan atau tidak. Banyak orang belakangan ini karena kesibukan mereka mau mengejar karir, mengejar harta dunia, sampai mereka mengorbankan waktu-waktu mereka. Mereka tidak beribadah, mereka mengejar dunia daripada mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara bahwa orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia punya banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Pertanyaannya sederhana. Saudara punya waktu untuk Tuhan? Beribadah, berdoa, atau mungkin semuanya sudah tergantikan dengan segala kesibukan saudara? Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia lebih mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Saudara, saya mau bilang, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan memiliki hubungan dengan Tuhan, selalu menjalin hubungan dengan beribadah, berdoa, itu adalah orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang hanya berkata dalam mulut mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan,
itu orang-orang yang munafik. Saudara, mereka hanya mau kelihatan rohani, baik di depan orang, tetapi mereka keropos di dalam karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daniel dikasihi Tuhan? Karena dia menjalin hubungan dengan Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia pernah diancam, dijebak, tapi dia tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Itu artinya Daniel mengasihi Tuhan. Makanya tidak heran Tuhan sangat mengasihi Daniel. Haleluya. Yang kedua, kenapa Daniel dikasihi Tuhan? Karena Daniel seorang yang berintegritas. Seorang yang benar hidupnya. Seorang yang memelihara hidup kudus. Seorang yang selalu melakukan kebenaran firman. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dia kerjakan. Apa yang dia sudah ucapkan, dia kata-katakan, dia kerjakan. Itu orang yang berintegritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Daniel dikasihi Tuhan. Karena Daniel tidak mau aneh-aneh. Dia tidak mau kompromi. Dia tidak mau KKN. Walaupun dia punya kesempatan. Dia punya kekuatan yang bisa menutupi dosa kalau dia lakukan. Tapi itu tidak Daniel lakukan. Artinya Daniel dikasihi Tuhan karena dia hidup benar. Dia hidup berintegritas. Amin. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap Daniel dikasihi Tuhan karena Daniel seorang yang cinta Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti kasih Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia ini. Dia disalibkan di Bukit Golgota. Darahnya tercurah. Dia mati untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. 3 hari kemudian dia bangkit. Amin. Dia bangkit dari kematiannya, itu membuktikan bahwa apa yang dia katakan sampai berkali-kali, bagaimana dia mati tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia buktikan. Amin. Dia hidup. Haleluya. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Saudara, selama ini banyak orang mati, banyak tokoh-tokoh agama mati tapi nggak bangkit-bangkit, saudara. Kuburan mereka masih ada dan tulang belulang mereka ada di dalam kubur itu. Hanya kubur Yesus yang kosong. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya, kasihnya kepada kita. Dan saat ini Tuhan mau saudara membuktikan. Kalau saudara cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, buktikan dalam kehidupanmu sekarang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daniel dikasihi Tuhan? Karena dia merespon cinta Tuhan dengan hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah mengajarkan kita hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, saudara. Dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, saudara, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan kebenaran firman Tuhan ini yang terutama dalam hidupnya, yaitu mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merespon kasih Tuhan itu, Tuhan semakin mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, sudah sayang sama kita, sudah senang dengan kita, oh haleluya, apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan. Amin. Tuhan pasti berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang keempat, saudara, kenapa Daniel dikasihi Tuhan? Yang keempat saya catat di sini bahwa Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan.
Saudara, itu terbukti dalam perjalanan karir Daniel. Ada beberapa kesempatan Daniel diuji. Hidupnya benar-benar takut akan Tuhan. Ketika ada satu kekuatan besar di mana dia hanya minoritas. Tapi saudara lihat, dia tidak takut pada manusia. Dia tidak takut pada kejamnya Raja Nebukadnezar. Daniel lebih memilih hidup takut akan Tuhan. Di mana ada aturan, kalau bunyi sangkakala dan bunyi musik berbunyi, semua orang harus bersujud menyembah patung buatan Nebukadnezar. Diberikan hukum bagi mereka yang tidak sujud, maka mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, ada satu teror bagi Daniel pada saat itu bersama teman-temannya. Mereka lebih memilih hidup takut akan Tuhan. Amin. Di zaman Raja Darius ada aturan lagi dari orang-orang, yaitu pejabat-pejabat tinggi yang tidak suka dengan Daniel karena Daniel menyembah Allah Israel. Lalu mereka buat kesepakatan dengan Raja Darius. Barang siapa di dalam 30 hari, kalau mereka menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku Raja Darius, maka mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Artinya, kalau kita sederhanakan, barang siapa yang beribadah kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan selain daripada Raja Darius, mereka akan dibuang, dilemparkan ke gua singa. Ada pelarangan ibadah di sana. Konsekuensinya mereka yang melanggar aturan itu, mereka akan dibuang ke gua singa, singa yang lapar. Saudara, mereka menjebak Daniel karena Daniel adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Walaupun sudah dilarang gitu, Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Daniel lebih memilih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Ancamannya jelas. Saudara, karena orang-orang pada saat itu tidak senang dengan kehidupan Daniel yang berintegritas, yang hidupnya takut akan Tuhan, akhirnya apa? Mereka menjebak dia. Lalu mereka membawa Daniel kepada Raja Darius. Raja Darius sudah menetapkan satu hukum. Mereka yang melanggar harus dibuang ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Singa-singa lapar itu, ketika Daniel ada dalam gua singa itu, tiba-tiba singa-singa buas yang kelaparan itu jadi kucing, saudara. Haleluya. Tuhan mengirim malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa lapar itu. Saudara melihat ada keajaiban terjadi kepada Daniel karena Daniel tidak disentuh oleh singa-singa itu. Maka Darius memerintahkan keluarkan Daniel dari gua singa itu. Dan sebagai gantinya orang-orang yang menjebak dia, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang tidak senang dengan Daniel, mereka dibuang ke dalam gua singa. Belum sampai ke dasar tanah di gua itu, semua baik pelakunya, istri sama anaknya dibuang ke gua singa itu, semua dimakan lahap sama singa-singa lapar itu. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, mungkin memang ada orang yang tidak senang dengan saudara. Mereka merencanakan kejahatan kepada saudara. Tetap fokus kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tetap mengasihi mereka, tetap mendoakan mereka, tetap memberkati mereka. Biar Tuhan yang berurusan dengan mereka. Mereka yang merencanakan kejahatan kepada saudara, mereka sendiri akan tergelincir masuk perangkap mereka sendiri. Amin. Saudara hanya fokus terus hidup takut akan Tuhan. Lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dan jauhi semua larangan-larangannya. Amin. Maka saudara akan terus dijaga, dilindungi, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya.
Yang terakhir saudara, kenapa Daniel dikasihi Tuhan? Karena Daniel seorang pribadi yang taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, di saat dia berdoa, tiba-tiba ada perintah Tuhan datang kepada dia. Di sini ada perantaraan, yaitu malaikat Gabriel. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan kepada Daniel, Daniel kerjakan sebagai bentuk ketaatan dia pada firman Tuhan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita lebih lagi kalau kita menjadi pribadi yang taat pada firman. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita mau kerjakan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, memberitakan Injil, mari kita mau kerjakan itu. Karena itu kehendak Bapa. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengasihi bukan hanya orang yang kita cintai kasih. Tuhan perintahkan kita mengasihi musuh-musuh kita. Bahkan Tuhan perintahkan kita untuk mendoakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Ketika firman Tuhan katakan kepada kita untuk melepaskan pengampunan, jangan pendam saudara, lakukan. Iya Pak Pendeta, orang itu sudah merugikan saya, sudah menyakiti saya, sudah melakukan ini dan itu, sehingga sulit untuk saya untuk mengampuni dia. Tapi firman Tuhan berkata lepaskan pengampunan. Ya, kita harus kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan perintahkan sebagai bentuk ketaatan kita, mari kita mau kerjakan. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan senang kepada Daniel. Makanya firman Tuhan ini datang dari Tuhan yang dihantar oleh malaikat Gabriel. Bahwa Daniel orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Karena apa? Karena dia taat. Dia menjadi pelaku-pelaku firman. Makanya Tuhan mengasihi Daniel. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka saudara sendiri akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar kenapa Daniel dikasihi Tuhan. Dan saya mau bilang saudara dan saya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara mau mendapat porsi lebih sama seperti Daniel, saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia punya banyak waktu untuk Tuhan. Dia setia beribadah, dia setia berdoa. Itu tanda dan ciri-ciri orang yang dikasihi Tuhan. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, dari Daniel kita belajar dia orang yang bersih kelakuannya. Dia seorang yang benar. Dia seorang yang hidup dalam kekudusan. Dia seorang yang berintegritas. Amin. Yang ketiga dari Daniel kita belajar, Daniel seorang yang cinta Tuhan. Haleluya. Yang keempat kita belajar Daniel seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan yang terakhir kita belajar Daniel dikasihi Tuhan karena dia taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita dan berkati mereka dengan berkat-berkat surga. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Tidak ada satupun yang terkecuali, semua kami diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.